Assalamualaikum. Yo, balik lagi bersama aku, Dede. Kali ini aku akan menceritakan pengalamanku saat aku ngojol yang berjudul Nganter Pulang Anak Indigo. Kejadian di awal bulan Maret 2022 saat aku ngojol di malam hari. Saat itu orderan sangat sepi. Aku nongkrong di salah satu ruko yang sudah tutup pada waktu itu. Singkat cerita, handphoneku berbunyi, masuklah orderan. Di jam 21.15, aku langsung tancap gas menuju orderan tersebut. Dan ternyata yang aku antar itu seorang penumpang, ibu-ibu, dan anaknya. Di perjalanan, terjadi obrolan singkat aku dan ibu tersebut. Kita sebut aja ibu itu bernama Ibu Susi. Adek berapa bersaudara? Oh, saya 3 bersaudara, Bu. Setelah lamanya berjalan sekitar kurang lebih 45 menit, sampai di suatu tugu. Waktu itu pukul 21.50. Kita belok ke Tugu itu ya, Dek? Iya, Bu. Setelah masuk melalui tugu itu, entah kenapa di sepanjang jalan, sedikit rumah-rumah warga. Di kanan pohon-pohon besar, di kiri sawah-sawah warga. Bu, di sini kok sepi rumah penduduk ya? Memang iya, Dek. Maklum lah, wilayah ini kan wilayah kebun. Jadi sedikit rumah-rumah warga. Singkat cerita, aku lihat di aplikasi, waktu sampai tujuan 15 menit lagi. Sampailah di persimpangan, aku belok ke kiri. Sebelum belok ke kiri, jalannya masih beraspal. Setelah belok, jalannya berbatu. Sepertinya karena daerah pelosok. Makanya jalannya belum diaspal. Kami jalan terus. Kulihat dari kejauhan, sekitar 10 meter ke depan, ada jembatan. Jembatan itu tidak terlalu besar. Paslah untuk dilintasi 2 kendaraan bermotor saja. Tiba-tiba Ibu Susi berkata, Dek, nanti kalau lewat jembatan itu tolong klakson 3 kali ya. "Oh iya, Bu." Di situ aku nggak mau banyak tanya. Aku jawab aja, "Iya, Bu." Tiba waktunya aku melewati jembatan itu dan aku klakson 3 kali. Setelah melewati jembatan tersebut, karena sedikit penasaran, aku bertanya pada Ibu Susi, "Bu, kalau boleh tahu, kenapa ya lewat jembatan tadi kita harus klakson?" Loh, emangnya Adek nggak lihat? Tadi ada yang duduk di jembatan itu. "Saya nggak lihat. Emangnya ada apa ya, Bu?" Ada perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Tadi duduk di jembatan itu, Dek. Sontak jantungku berdetak kencang. Lalu Ibu Susi berkata, Sebenarnya ibu dan anak ibu ini indigo. Anak ibu kan tadi lihat juga, makanya anak ibu diam saja saat lewat jembatan itu. setelah mendengar cerita Ibu Susi, di pikiranku, aku mau cepat-cepat pulang saja. Gak lama kemudian, sampailah di suatu gang kecil. Terlihat di gang itu cuma ada satu rumah. Sekelilingnya cuma sawah dan pohon-pohon. Bu Susi minta diturunkan di depan gang saja. Dek, berhenti di sini saja. Kalau masuk, gangnya jalannya berlumpur. Oh, ya udah, Bu. Lalu Ibu Susi memberikan ongkos kepadaku. Waktu itu sudah pukul 22:10. Setelah mendengar cerita Ibu Susi tadi, aku jadi takut melewati jembatan tadi. Tapi mau gimana lagi, cuma itu jalan satu-satunya. Tiba saatnya aku dekat dengan jembatan yang tadi. Kulihat sekeliling jembatan itu tidak ada apa-apa. Posisi di situ aku cuma aku yang lewat, gak ada siapapun yang melewati jembatan itu. Mulailah aku melewati jembatan dan mengklakson 3 kali seperti tadi. Singkat cerita, keluarlah aku dari wilayah itu. Namun, perasaanku sedikit gelisah. Alhasil, spion kanan motorku kuarahkan ke belakang.
tepat mengarah bangku belakang motorku. Sepanjang jalan aku melihat-lihat ke spion. Kali-kali dia ikut bersamaku pulang. Oh ya, menurut kebanyakan orang kenapa kita kalau lewat jembatan, terowongan, bahkan kuburan, kita harus klakson. Itu menandakan kita izin lewat kepada mereka yang tak kasat mata. Nah, begitu saja cerita dari aku tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar bisa memberikan cerita-cerita horor lagi yang mungkin aja nih terjadi pada kalian.